Garing anjing. Kalau gendut nanggung tuh biasanya haram. Kalau saya mah saya. Kok nggak kesebeli kemarin nggak ya? Buktikan. Coba buktikan. Yo Niners, welcome back bersama gue Dimas, Bersama gue Leo. Kami dari 9PM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Hampir gue salah tapi ya oke lah ya. Dimaklum Pak. Dimaklumkan. Anda bisa melihat. Maksud lu apa? Oke, jadi hari ini kemarin gue sudah merayakan Idul Adha. Nah, gimana Idul Adha lu di pas perayakannya? Sebetulnya kalau ngomongin... Apa lu nggak kesebeli kemarin nggak ya? Enggak lah, pas saya nyumput. Saya sembunyi Pak. Mohon maaf itu bahasa Sunda. Iya, kayaknya Bapak sering kabur tiap tahun gitu. Jadi saya lagi jadi DPO Pak. DPK di bawah pengawasan kurban. Bener, jadi saya tiap tahun kabur-kaburan Pak. Iya. Tapi by the way kalau ngomongin Idul Adha, ya mungkin Idul Adha kali ini agak sedikit berbeda sih Oh sama iyalah, karena kan sebelumnya. during corona juga kali ya. Betul. Jadi biasanya kita Idul Adha itu sebetulnya nggak jauh beda sama Idul Fitri Pak. Coba kasih penjelasan dong buat Niners semuanya. Nah. Seperti apa sih yang Idul Adha yang sebelum corona dan setelah corona yang lu lewati? Jadi biasanya ya, karena gini, tiap keluarga punya kebiasaan baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha itu beda-beda. Tapi di keluarga besar gua, tapi basically intinya semuanya kumpul keluarga kan? kumpul keluarga, silaturahmi lah. Intinya basicnya semuanya silaturahmi. Cuman mungkin kebiasaan-kebiasaan tiap keluarga aja yang mungkin berbeda ya. Ya. Nah, kalau di keluarga gua tiap tahun kalau misalkan Idul Adha itu biasanya sama seperti yang lainnya. Jadi kita ada sholat id juga terus udah sholat id biasa salaman sama tetangga-tetangga. Itu waktunya kalau kita nggak kenal yang tetangga yang cantik. Nah itu sebetulnya ajang untuk kita pamer-pamer Pak. Pamer? Maksudnya ajang untuk silaturahmi, tebar pesona. Kalau yang untuk jomblo, kalau saya udah nggak jomblo gitu kan. Masa sih? Kalau saya mah saya. Lanjut. Ya, jadi biasanya kita ketemu tetangga ya maaf-maafan lah, sama kayak Idul Fitri sih sebetulnya. Cuman mungkin yang membedakan perayaan Idul Adha ini ada momen di mana kita ada potong kurban Pak. Kurban. Betul. Yang dimana Bapak sering kabur itu kan? Betul. Gitu ya sebenarnya saya Bapak suka. yang kambingnya atau sapinya nih? Agak sedikit antara kambing dan sapi Pak. Jadi saya apa itu? Saya genutnya nanggung Pak. Kalau genutnya saya masuknya sapi golongannya. Karena saya nanggung jadi makanya kalau gendut nanggung tuh biasanya haram. itu sapi kaki pendek Pak. Iya, itu kan gendutnya nanggung kan. Jadi yang membedakan antara Idul Fitri kurban ya. Itu adalah ada kurban Pak. Jadi kurban itu kalau di Idul Adha ini biasanya hewan yang dikurbankan itu ada kambing ya, terus ada sapi. Ya. Kalau mungkin di Saudi Arabia atau Arab Saudi. Temannya Arab. Itu ada unta juga gitu. Oh, unta dikurban. Ya, di sana itu. Cuman kan kalau di sini terlalu mahal Pak kalau unta itu. Gak ada juga. Beli di mana unta? Ada di kebun binatang. Oke, dan kebetulan kita update untuk kali ini sebenarnya kita kan menyambung-nyambungkan Idul Adha yang udah terlewatkan kemarin. Masih anget-anget kan baru kemarin. Sebetulnya kan kalau Idul Adha itu sama kayak Idul Fitri 2 hari Pak. Betul. Jadi di Idul Adha di tanggal 31 dan tanggal 1 gitu kan. Dan update-nya untuk Idul Adha di tahun ini itu ternyata ada beberapa protokol-protokol baru. Betul. Banget. Betul. Jadi ada protokol-protokol yang dikeluarkan oleh pemerintah di mana ya mau tidak mau harus diikutin walaupun pada dasarnya ya udahlah gitu kan dasarnya cuman secara tidak disadari ternyata ya itu impactnya lumayan terasa Pak. Betul. Jadi kayak misalkan biasanya gue kalau misalkan udah sholat id jadi intinya yang biasa rame-rame jadi nggak bisa rame-rame lah. Betul. Kalau biasanya sholat id ketemu sama tetangga-tetangga salaman cipika-cipiki gitu ya. Sampai cipika-cipiki? Ya kalau saya mah sama besok kalau Idul Adha saya ikut lagi. Tapi pilih-pilih cipika-cipiki. Iya. Ya sama laki juga Jadi biasanya silaturahmi sama tetangga ya sekarang cukup ketemu Nah, iya. Kan nggak bisa kontak ya. Betul, kontak fisik lah ya. Dan memang kebetulan daerah rumah saya masuknya ke zona hijau.
Jadi Wah. kalau zona hijau kita boleh merayakan Banyak ini Idul ya, Adha. banyak rumput-rumput di sana. Rumput tetangga. Jadi enggak, kalau zona hijau mengikuti protokol pemerintah. Jadi kalau zona hijau itu kita bisa merayakan sholat Idul Adha itu di lapangan kecil, Pak. Nah, Jadi masih diperbolehkan. Betul, kalau nggak salah mungkin nanti teman-teman bisa lihat juga update-annya. Kalau zona kuning itu hanya diperbolehkan di dalam rumah. Nah, ya karena kalau zona kuning kita belum boleh jalan, hati-hati. Ya, hati-hati. Maksudnya ada warning lah ya Iya. gitu kan. Nah, kalau zona hitam atau ya itu mungkin ya kita nggak boleh keluar sama sekali gitu kan. Nah, alhamdulillah di lingkungan saya zona hijau. Jadi kita masih bisa merayakannya di luar. Terus ya masih sedikit terasa lah ya. Maksudnya Idul Adhanya nggak terlalu jauh beda. Cuman yang membedakan adalah kita nggak bisa bersentuhan banyak-banyak Iya, gitu ya. iya. Iyalah, takut corona makin nyebar, guys. Betul. Dan yang sebetulnya kalau ngomongin Idul Adha, yang serunya itu adalah saya yakin dimanapun ya, maksudnya khususnya di Indonesia dimanapun pasti ketika Idul Adha itu malamnya pasti nyate, Pak. Iya, karena kan dapat daging kurban. Betul. Jadi dan kan daging kurban biasanya bisa dipakai untuk apa aja ya. Tapi Daging kurban tuh bisa sapi, bisa kambing kalau gitu iya ya. betul. Oke. Nah, tapi yang paling identik dengan Idul Adha itu malamnya pasti nyate. Karena di keluarga saya pasti gitu, atau di tengah-tengah di rumah gitu ya, pasti pada nyate, Pak. I see. Itu semua itu nyate ayam. Ayam dikurbankan juga. Boleh, Pak, masih halal itu. Oh, iya. Ya, jadi ada ya maksudnya kita dapatnya sate kambing, kita nyate Ya, kambing ya, gitu ya. ya. Kalau nyate kambing ya pulangnya harus ya mengerti lah, Ya. gitu ya. Dan protokol-protokol tuh kita perlu update supaya selama corona ini kan dipikirnya kayaknya wah mungkin Idul Adha gimana ya ntar potong kurbannya gitu-gitu kan. Betul. Dan kita ada beberapa update buat kalian-kalian ini. Oke. Pak, tolong Bapak Black bacakan apa aja Oke, update-nya. jadi update-nya untuk protokol Idul Adha tahun ini adalah yang pertama pemotongan hewan kurban dilakukan di fasilitas pemotongan hewan kurban yang sudah mendapatkan izin. Jadi memang nggak sembarangan. Jadi kita untuk potong kurban itu nggak sembarangan. Ada lapangan gue pakai. Nah, buat biasanya kan kalau yang udah sebelum corona kan ada lapangan besar dapat izin dari masyarakat sekitar langsung potong. Nah sekarang ini udah nggak bisa kayak begitu guys. Udah harus ada izin dari pemerintah setempat. Kenapa? Karena akan ada pengecekan tempat itu layak atau tidak. Ya Gitu. apalagi menyambung zona hijau, zona merah, Betul. zona hitam. Karena kan kalau kita mau menyembeli atau mau kurban di zona hitam nggak mungkin. Betul. Lebih baik di zona nyaman lah. Iya. Nah kalau zona hitam nggak bisa kelihatan. Ini udah kepotong atau belum? Bener salah potong aja. Ya, itu yang pertama. Intinya dapat tempat yang harus sudah dapat izin. Yang kedua, mengatur kepadatan dengan membatasi jumlah panitia dalam social distancing, Betul. guys. Jadi pemerintah daerah harus memastikan panitia pemotongan kurban itu harus dimaksimalkan. Jadi nggak boleh banyak banget. Kalau dulu mah kan udah saya ikutan. Dulu mah kayak ini, kayak apa? Konser ya? Iya, rame banget. Jadi kalau sekarang memang harus. Mungkin pas mau motong, jengjet. Lu mau motong kurban apa mau? Nah, kan kita konser. Nggak gitu juga Pak Rabani. Jadi panitianya dibatasi sesuai dengan kebutuhannya saja. Yang ketiga, melakukan pembatasan di fasilitas pemotongan hewan kurban yang hanya dihadiri oleh panitia. Nah itu dia tuh. Oke. Jadi mungkin pas during kurban kemarin itu nggak semua orang bisa lihat lah. Betul, intinya. karena kemarin pas gua gua ngeliat juga ya, pemotongannya karena di dekat rumah gue itu memang ada lapang yang biasa dipakai untuk pemotongan kurban. Dan gua memang melihat itu hanya ada panitia dan yang memiliki hewan kurban yang ada di situ. Jadi kalau dulu kan anak kecil pada nontonin gitu ya, kayak pada nonton layar tancep. Kalau sekarang nggak boleh. Padahal anak kecil zaman sekarang udah pegang handphone, udah bisa update Instagram dia. Kurban guys, kita kurban gitu. Nggak boleh sekarang. Nggak boleh. Ntar corona. Nggak boleh. Jadi sekarang yang boleh itu hanya panitia, panitia terkait sama yang orang yang mewakili hewan kurbannya. Betul. Jadi nggak boleh ada yang nonton gitu kan. Dan pengaturan jarak minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan antar petugas saat melakukan aktivitas. Kenapa lo ketawa? Kebayang nggak? 1 meter kita gini-gini. Kalau motongnya gini nih, tapi lihat ini motongnya di mana? Ayo, Gua kena nih.
Jadi harus dibatasi Ya. antara panitia pemotong yang satu dengan pemotong yang lain. Dan juga di sini disebutkan bahwa yang motong daging dan motong jeroan itu dipisah panitia. Betul. Jadi nggak nyatu gitu. Jadi bukan kayak butuh jeroan berapa? Ya. Jadi kan biar rata mungkin kali ya. Ada faktor itu juga kali ya. Betul. Jadi memang ya memaksimalkan kepanitiaan untuk hewan kurban ini pemotongan ini biar tetap menjaga social distancing itu, Pak. Iya, betul. Dan mereka juga yang menyembeli kurban itu sekarang ada dilengkapin beberapa kayak APD lah. Semi APD. Tapi bener loh. Bener ya? Walaupun di rumah gua nggak terlalu APD banget gitu ya, kayak dokter banget enggak, tapi at least minimal dia pakai glove, terus dia juga pakai masker. Sama kalau nggak salah ada yang pakai face shield juga sih. Ada yang, karena kan ketika kita motong si kurbannya kan darah dan lain-lain gitu ya. Walaupun dulu kita agak sedikit nggak aware sama itu. Padahal kalau kita ngomongin masalah kebersihan, tidak dengan kondisi pandemi saat ini pun dari dulu seharusnya sudah menjaga. Iya, harus melakukan juga sebenarnya kan. Karena kan buat kebersihan bersama juga ya. Betul sekali gitu. Tapi ada ini nih, ada bukan konspirasi ya. Sebenarnya hewan tuh tidak menularkan corona ke manusia. Iya, gue pernah dengar tuh beritanya. Ya kan? Cuman gue pernah dengar beritanya ada harimau yang kena corona di sini. Tada! Itu ada. Tapi ini kok hanya nggak tahu konspirasi apakah benar atau ya, nanti tolong dibantu di komen kalau memang ada. Tapi harusnya sih nggak nyambung ya. Maksudnya kalaupun dipotong kurban mau muncrat darah kayak atau apa, harusnya di manusianya nggak kena corona, harusnya sih. Muncrat darah. Wah, gila gore banget. Kalau muncrat darah emang dia lagi mens ya? Iya. Emang disembelihnya ngangkang enggak? Lu sih mancingin gua. Kita lagi pakai baju koko nih. Iya ya. Agak sedikit inilah. Baju koko. Baju koko. Iya, benar. Iya, baju udah koko. nggak lagi pakai baju koko ya? Iya. Udah pakai baju aja masih kelihatan koko gua. Iya, lucu juga, garing. Lanjut. Setiap menghadiri berjabat tangan setiap orang menghindari berjabat tangan. Betul. Menghadiri berjabat tangan itu namanya mencebar corona namanya. Ya, ini terjadi kemarin gua. Jadi kita nggak berjabat tangan tapi cukup dari jauh. Ya, intinya di sini mungkin dikasih tahu kalau begitu ada orang yang udah batuk, bersin, lebih baik menghindar lah. Betul. Ya kan, lebih baik menghindar habis tonjok lagi. Lu yang di sini gitu. Makanya tahu nggak tempat apa nih gitu. Jadi sekali lagi saya ingatkan, harus dihindari adalah orang yang tadi apa? Bersin, batuk dan minjem duit. Iya, kebetulan kita lagi nggak ada akhir bulan soalnya. Ya, itu harus dihindari dulu, Pak. Oke, lanjut. Setiap orang di tempat pemotongan nantinya juga harus membersihkan diri sebelum melakukan kontak dengan keluarga di rumah. Iya, pasti dong. Betul, pasti. Tanpa itu pun juga memang setiap hari kita ya sebelum protokol inilah anti corona lah. Betul. Jadi setiap hari pun juga sebelum kita pulang, mau itu habis motong ataupun enggak, ya tetap harus bersih-bersih dulu lah. Karena kan posisinya kita dari luar ya, Pak ya. Betul. Gitu. Terus, nah ini tiga poin terakhir nih adalah melakukan pengukuran suhu tubuh di tiap pintu masuk. Tapi penting nggak sih menurut lu? Nah itu dia tuh. Tapi di kantor gue sih pakai sih. Nggak, maksudnya ini posisi seperti ini loh. Kondisi kalau kita ngomongin di kantor oke lah ya. Tergantung tempat penyembelihannya sih bro, menurut gue. Kalau tempatnya memang dia indoor, ya mungkin lebih baik dicek dulu. Kalau nggak ada yang indoor, pasti outdoor semuanya kan? Iya. Ya udah harusnya kayaknya sih nggak perlu lah ya. Nggak perlu lah menurut gue sih. Karena di kemarin juga nggak ada pengecekan suhu tubuh lah apa segala macam. Nggak sih, nggak ada lah. Tiap orang yang memiliki gejala demam, nyeri tenggorokan ya udah nggak boleh masuk lah pastilah ya. Minum obat. Ya. Jangan pergi kalau udah sakit. Minum obat, ya. lu jangan maksain. Tahu. Panitia juga sebaiknya berasal dari lingkungan tempat tinggal yang sama. Iya. Ya pasti dong. Ya, pastilah kagak ada. Masa lo nyembeli di tempat A, manggilnya orang dari tempat Z, kan nggak mungkin. Iya tuh. Itu namanya kalau di main bola itu apa? Gol. Kenapa jadi gol? Bukan yang kita ngambil pemain orang tuh. Transgender. Ini booking. Booking. Only. Ya pokoknya itu aja maksudnya. Pokoknya yang pasti lah ya. Ya. Cepet banget Pak. Iya mahal loh.
Dua voucher Pak. Gus, Idul Adha bos, jangan lupa. Ya, oke. Jadi yang jelas ya panitia pasti akan diambil dari daerah sekitar lah. Ya, nggak mungkin kita jauh-jauh lah gitu. Jadi ini sekitar aja. Tapi by the way, kalau gue kan maksudnya sering ini ya, maksudnya tiap tahun pasti gue merayakan Idul Adha. Nah, lu, gue pengen nanya maksudnya, lu melihat Idul Adha karena kan pasti untuk yang memang merayakan gitu kan kita tahu lah kayak gini lah kebiasaannya. Tapi buat lu ketika lu melihat Idul Adha ini yang lu lihat seperti apa? Maksudnya kita ada penyembelihan daging kurban segala macam. Ya, ikut merayakan lah atau misalnya bagaimana? Pasti dong. Maksudnya kan rata-rata kalau lihat ini kan sebenarnya kayak selebrasi lah. Bener kan? Ya celebrate sesuatu kan. Artinya kita juga ikut seneng lah. Pasti mereka tuh ada yang kumpul-kumpul. Kita pun antar agama pun kayaknya ada yang jabat tangan, memberikan selamat lah segala macam gitu. Bagus sih, bagus. Menurut saya sih I'm fine gitu. Ya karena saya dapat daging juga kan. Tapi boleh nih nanti kita biasanya kita nyate. Yeah. Gue bawa daging. Yeah. Gue bawa daging. Gue juga bawa daging tapi sapi pendek. Ya Pak. Sapi pendek. Enggak. Sapi tinggi kali ini. Saya kemarin baru beres sholat Pak. Oh iya. Jangan. Ntar di minggu depan aja. Jadi ya buat teman-teman yang merayakan Idul Adha walaupun dengan kondisi seperti ini ya tetap harus kita jalani ya, kita bawa enjoy aja lah. Iyalah. Gitu ya. Iya. Kita nikmati aja gitu. Dan info terupdate lagi, ini update yang kedua mungkin ya. Katanya udah keluar tuh vaksin untuk corona. Iya katanya Kak. Dan yang menggembirakannya lagi, gue lihat itu kemarin dilihat di Instagram, itu akan dites, dicoba di Bandung. Wah. Dan ini beneran. Katanya, gue nggak tahu sih, cuman orang kantor gue katanya bilang ini udah dibuka untuk sukarelawan. Nah, kalau mau sekarang silakan. Enggak, Pak. Saya masih sehat, Pak. Saya masih sehat. Tapi by the way nih. Dijamin loh. Dijamin pemerintah. Ya nggak mau, kesehatan. Pak. Tetap nggak mau, Pak. Biarin aja saya udah sehat. Di kurban mau? Di kurban? Enggak. Yang sering kabur. Tapi by the way, kita ngomongin Idul Adha. Ada cerita-cerita lucu juga bro di Idul Adha ini. Nah, salah satu tiap tahun itu pasti akan ada cerita lucu mengenai hewan kurban. Ada cerita lucu mengenai hewan kurban. Apa tuh? Ini gue lagi lihat di Instagram, gitu ya. Ada hewan kurban yang pada ngamuk gara-gara nggak mau dikurbanin. Oh ya? Dan mereka pada dia atau gimana? Nggak tahu. Jadi lagi kumpul-kumpul gitu hewannya lagi ngejajar, tiba-tiba dia kabur, terus pada nyebur ke laut. dia jebur bilang gini, kenapa nggak babi sih? Kan kita udah sering. Buat teman-teman nih, ntar di sini ada ini update-annya, kalian bisa lihat juga di. Ya, ini videonya nih guys. Itu anjir lucu banget men. Ini pada nyembur anjing ke laut. Iya. Yang ada sapinya begitu glug-glug. Gue juga baru tahu sapi bisa berenang ya. Ya bisa aja kan dia gerak kakinya Pak. Kalau kakinya tapi kan gerak, dia bukan anjing. Kalau anjing bisa berenang, percaya. Terus sapi yang berat. Penting nggak sih dibahas? Enggak sih Pak. Ya udah, ini tadi udah lihat cuplikannya. Dia kabur di tol kan, kabur di tol, ada yang jebur di sungai, ada yang masuk ke rumah warga. Iya, banyak banget lah. Jadi ada sapi ngamuk lah, sampai warganya diseruduk-seruduk dan lain-lain lah. Ada banyak banget. Dan yang paling menyita perhatian warga Indonesia adalah kayak sapi yang nempel di tembok kan, itu yang nyita sapi Darman. Betul. Sapi apa? Udah dijawab. Sapi apa yang bisa nulis? Sapi dong. Sapi apa? Lama nih. TikTok. Nunggu kan? Sapi apa yang bukan sapi? Foto sapi. Nih, kok kenapa gitu? Ya kan sapi tapi bukan sapi. Enggak. Sapi apa yang bukan sapi? Gue juga nggak tahu, gue cuma ngomong ngasal aja sih, maaf ya guys. Garing anjing. By the way, kita kangen nonton konser ya guys ya. Ih seriusan. Iya kan? Aduh. Kapan ya? Iya. Tuh tau gak sih kalau kita nonton konser tuh kan kita dapat euforianya yang wah gitu. Betul. Nah ini ada satu band yang garing banget deh. Tau gak band apa? Band Indonesia apa? Band Indonesia. Dia kalau lagi perform garing lah banget. Iya Pak, dia orang performnya di atas panggung bukan di laut? Enggak, bukan. Tahu nggak band apa?
Apa tuh Pak? Niji. Giring itu Pak. Giring. Giring itu Pak. Yakinkan aku Tuhan Itu joke. yang bukan milikku. Itu joknya Uus gue pakai deh. Thank you, Bos. Aduh. By the way, ini dari tadi kita pegangin inian nih. Iya nih. Iya kan? Oh, kalau saya tiap konten pasti pakai. Iya. Jadi yang gue pakai hari ini adalah MC. Ini coba tolong jelaskan sebagai ambasador MC. Anjay. Jadi NSIK ini adalah alternatif untuk orang bisa berhenti merokok. Karena gua dulu perokok heavy smoker banget gua. Rokok lu berat. Jadi untuk gimana? Oh enggak, maksudnya saya ngerokoknya kenceng banget. Saya sehari bisa ngerokok sampai 3 bungkus, Pak. Bapak rokok tuh jualan sebenarnya. Ngetengin. Karena saya mendukung program pemerintah untuk menghilangkan rokok di Indonesia. Jadi caranya saya dulu Rokok itu banyak. merokok banyak. Iya, mati cepet kan. Tapi karena gue dapetin NSIK, pada akhirnya gue totally berhenti merokok. Gue cuman pakai NSIK karena NSIK ini dia memberikan varian, berbagai macam varian, baik itu dari yang varian buah-buahan sampai ke varian tobacco seriesnya. Ada rasa mint juga kan ya? Ada rasa mint. Dan kebetulan gue sekarang lagi pakai yang red bean ice. Itu rasanya kayak kacang merah dingin gitu. Es kacang merah. Es kacang merah. Es kacang merah, bukan kacang dua kelinci, Pak. Kacang. Kacang. Itu kacang. Ngaceng anjing. Ya. Jadi untuk bisa dapatkan NSIK ini bisa di mana sih? Lo bisa tinggal follow aja di NSIK ID ya. Situ di NSIK ID. Nanti lo tinggal bisa DM aja. Tapi NSIK ini sebetulnya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya lo mau nyari NSIK, lo tinggal follow cari aja di Instagram, baik itu NSIK Bandung, NSIK Papua, NSIK, udah banyak ada, ya? NSIK Surabaya segala macam. Lu tinggal searching aja. Tapi untuk officialnya lu tinggal follow NSIK ID. Gitu. Ini fungsi banget sih Pak. Iya. Selain buat ngerokok, kadang-kadang buat kalau dingin remote kecilin diri. Oh bukan Pak. Kalau saya biasanya pakai. Ini kalau pilek taruh sini nih. Ini kalau rajin. Dan kita terima kasih NSIK. Aduh, disponsorin nih sama NSIK hari ini. Thank you NSIK. Ini by the way, gue nggak begitu demen ngerokok sih, cuman gue berangkat dari vape, terus pindah ke sini. Ya oke sih, dan lebih ringkes banget sih, tuh santai bos. Ya. Tuh. Ya, dan enak ini banget. ada holdernya banyak banget. Ini juga ada encase-nya nih. Jadi buat powerbank portable-nya. Jadi banyak banget lah. Jadi buat lu semua yang memang nggak bisa jauh dari nikotinnya, gue ngomongin nikotin, lu bisa pakai NSIK dan ini recommended banget buat lu semua. Dan gue pastikan lu bisa berhenti merokok konvensional. Dan bahkan ada juga testimoni bahwa NSIK ini bisa bikin orang berhenti merokok dan berhenti NSIK juga. Jadi, bisa ya? Iya, betul. Kalau begitu buktikan sendiri. Buktikanlah. Coba buktikan kepadaku. Udah ya, closingnya bos. Oke, kalau gitu teman-teman semua, terima kasih buat Niners yang sudah setia menonton kita ya di konten kita update hari ini, yang dimana kita terlihat seperti haji-haji gitu ya. Karena mungkin di konten-konten selanjutnya kita akan memberikan suguhan-suguhan yang berbeda. Update yang paling menarik pokoknya. Betul sekali. Dan ingat ya, lucu nggak lucu di like. Oke, gua jangan lupa follow Instagram gua Dimas G Prananda. Follow Instagram gua Luke Leo. Dan jangan lupa follow Instagram bcl.collab. Oke, dan jangan lupa follow juga NSIK ID. Yes. Oke, gua Dimas pamit, sampai ketemu di konten selanjutnya. Gua Ali pamit dan sampai jumpa ketemu. Bye bye. Ini lebih better kan dibanding pertama kan. Lu si sosokan minta baku mau baca berita lah.